Bapak tidak terburu-buru menyampaikan karena pasti nggak akan tersampaikan seluruhnya ya. Maka ada aspek-aspek yang nanti Bapak titipkan buat kalian belajar mandiri. Nah, ini adalah tabel periodik ya, yang bisa jadi salah satu unsur di kemudian hari kalian temukan ya. Mungkin nanti ada nama takium misalnya begitu ya, atau aimarium, atau parisium, atau reganium gitu ya. Ada unsur-unsur yang ditemukan di kemudian hari menggunakan nama-nama kalian. Nah, kita akan mempelajari setelah pekan lalu terakhir kita mempelajari aspek ini nih, unsur periode ketiga, mulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, klor, argon, gitu ya. Maka pada kesempatan sekarang kita akan masuk ke pembahasan ini terutama ya, unsur transisi periode keempat dengan segala pernak-pernik karakteristiknya. Ya. Mulai dari scandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, ferum, kobalt, nikel, kuprum, dan zinc. Ferum lebih dikenal dengan besi, ya. Kuprum lebih dikenal dengan nama tembaga, zinc lebih dikenal dengan nama seng, gitu ya. Seperti itu. Ada yang masih ingat pembelajaran terakhir kita sampai mana? Sepertinya ini sudah ya. Ini mungkin tabel ini udah ya. Mungkin tabel ini yang belum. Kita akan mulai dari sini ya. Sampai nanti menuntaskan pembelajaran hari ini, insya Allah. Nah, siswa sekalian, anakku yang dirahmati Allah, unsur-unsur periode ketiga berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang mempelajari kelompok unsur berdasarkan golongannya. Ini kita akan mempelajarinya berdasarkan kelompok periodenya. Artinya, mereka tidak mempunyai elektron valensi yang sama, tapi memiliki kulit yang sama, jumlah kulit yang sama. Mereka adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu memiliki 3 kulit ya setelah intinya. Seperti yang sudah pernah kita bahas, jari-jari atomnya tentu semakin ke kanan semakin kecil, ya. Karena semakin ke kanan semakin kecil, maka makin mudah mereka menarik elektron sehingga elektronegatifannya menjadi makin besar. Kemudian dari sebaran unsurnya, 3 yang pertama itu adalah logam, 3 yang terakhir itu adalah non logam, ya. Sementara silikon itu bersifat semi logam. Karakternya gabungan dari beberapa sifat logam dan beberapa sifat non logam, ya. Misalnya pertama dia keras, misalnya gitu ya. Tapi dia membentuk jaringan raksasa seperti kopalen, ya, non logam. Jadi dirinya tinggi, menyerupai unsur-unsur logam. Kemudian dari oksidator, kemampuan sebagai pengoksidasi atau pereduksi. Perlu Bapak ulang, reduktor itu artinya zat-zat tersebut harus mampu menyebabkan zat lain tereduksi. Zat lain tereduksi itu karena apa? Karena mereka yang mudah melepas elektron, sehingga bisa digunakan oleh unsur lain mengalami peristiwa reduksi. Oleh karenanya, yang paling tepat untuk disematkan sifat reduktor adalah unsur-unsur logam yang jari-jarinya besar, yang energinisasinya kecil, yang mudah melepas elektron. Makanya dalam unsur periode ketiga, sifat reduktornya itu menguat ke kiri. Sebaliknya, kalau kita mengenal istilah oksidator, berarti zat tersebut menyebabkan zat lain teroksidasi. Nah, zat lain yang mengalami oksidasi itu harus melepas elektron. Artinya, zat-zat oksidator itu harus memiliki menarik elektron dari zat lain supaya zat lain mengalami oksidasi. Nah, zat-zat yang mudah menarik elektron cirinya adalah memiliki jari-jari kecil. Biasanya letaknya di sebelah kanan dari unsur suatu periode. Ya, makanya semakin ke kanan sifat oksidatornya meningkat dengan berkurangnya jari-jari atom suatu unsur. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ya, alhamdulillah ya. Baik, kemudian kemampuan dia untuk menghantarkan panas atau listrik ya.
seperti yang sudah kita pahami bersama, maka logam itu adalah unsur-unsur yang mudah menjadi konduktor, ya, menjadi penghantar baik panas maupun listrik, gitu ya. Sebaliknya unsur-unsur non-logam sebagian besar adalah isolator, ya, menghambat antara listrik atau antara panas. Kemudian meskipun demikian, silikon sebenarnya punya kekhasan, dia bisa diatur kemampuan menghantarkan listrik atau menghantarkan listriknya ya dengan cara menambahkan pengotor. Mungkin nanti di fisika atau sudah di fisika dipelajari terkait semikonduktor misalnya gitu ya, menggunakan silikon. Lalu bagaimana dengan bentuk oksidasinya? Ya. Senyawa oksidasi dari unsur periode ketiga, yaitu kalau kalian perhatikan, karena oksigen min 2, maka jumlah indeks dari setiap logam berbeda-beda, gitu ya, sehingga menghasilkan oksigen netral. Na butuh 2, Mg butuh 1, aluminium 2 untuk mengikat 3 oksigen, dan seterusnya. Gitu ya. Perbedaannya adalah 3 yang logam yang sebelah kiri itu ikatannya menggunakan ikatan ionik. Artinya terbentuk dari interaksi kation dengan anion. Ada peristiwa transfer elektron. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Sebaliknya mulai dari silika, ya, silika sampai dikloroheptaoksida, ya, pembentukan senyawa melalui penggunaan ikatan kovalen, pemakaian bersama pasangan elektron. Kemudian ada sifat oksida. Sifat oksidanya artinya kalau direaksikan dengan air, mereka cenderung bersifat apa? Untuk 2 logam yang pertama, natrium dan magnesium oksida, bersifat basa. Kemudian dari silika sampai klor, itu kalau direaksikan dengan air, oksidanya bersifat asam. Nah, yang menarik adalah aluminium, ya, aluminium oksida. Dia mampu bersifat asam dan juga bersifat basa pada saat bersamaan. Makanya disebut dengan senyawa amfoter. Ya, amfoter berarti mampu bereaksi sebagai asam dan sebagai basa. Lanjut ya. Bagaimana dengan senyawa hidroksidanya? Senyawa hidroksidanya kalau kalian perhatikan, semua unsur periode ketiga bisa membentuk dengan OH. Ya. Tapi sampai ke aluminium sifatnya adalah basa lemah ya. Sementara mulai dari asam silika sampai asam perklorat HCl4 itu justru bersifat semakin asam. Nah, Bapak ingin menjelaskan, memang H2SO4 itu senyawa hidroksida seperti halnya NiOH2 ya. Nah, sebenarnya pada awalnya ya, menuliskan hidroksida belerang itu seperti ini. SOH6. Ya, SOH6. Ya. Kalau fosfor kan POH5 gitu ya. Nah, kalau kita bicara SOH6, dia adalah senyawa hidroksida yang tidak stabil. Kalau kita gambarkan gini, sulfur itu mengikat 6 OH. 6 OH ya. Nah, ada OH yang berdekatan terikat pada satu atom itu cenderung tidak stabil, cenderung melepaskan molekul air. Ya, molekul air itu dari mana? Dari sini dia mengambil H, dari temannya dia mengambil OH. Dari sini dia mengambil H, dari temannya dia mengambil OH. Nah, elektron ini kemudian menjadi berpasangan. Gitu ya. Sehingga senyawa sulfurnya sekarang menjadi plus 2H2O yang melepaskan 2 molekul air. Ini yang ini kalau kita ringkas rumusnya jadi apa nih? Kalian tahu nggak? Kalau kita tulis sama molekulnya, paling kan rumus struktur ini. H-nya berapa? H-nya 2. S-nya 1. O-nya 4. Ya. Oh, di sini. Asam sulfat ya. Jadi asam sulfat. Nah, ini nih. Gitu ya.
asam sulfur. Jadi hidroksidanya justru bersifat asam karena hanya bisa dilepaskan. Sesuai dengan konsep Arrhenius yang bisa melepaskan H+ berarti dia bersifat asam. Gitu ya. Jadi jangan bingung, di sini hidroksida, di sini asam ya, karena terjadi proses seperti ini dari penulisan SOH6 dia berubah jadi H2SO4 gitu ya. Jadi dari penulisan seperti ini berubah jadi penulisan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Nah, pertanyaan berikutnya. SOH6 nih, yang di sini nih, atau H2SO4 ini, yang ini nih. Kita sekarang fokus yang ini ya. Yang ini nih. Menurut kalian S-nya stabil nggak nih? Memenuhi aturan kestabilan S-nya? Ingat, sulfur, satu garis ikatan itu berisi 2 elektron. Gitu ya. Menurut kalian sulfur ini sudah memenuhi syarat kestabilan belum? Apa sih syarat kestabilan? Ada yang ingat? Ada? Apa syarat kestabilan? Suatu unsur atau suatu unsur, suatu atom akan stabil jika belok ke 8. Nah, jika memenuhi aturan oktet, elektron valensinya 8. Bukan belok aturan apa? Elektron valensinya 8 memenuhi aturan oktet. Kalau dia pelitnya cuma 1 memenuhi aturan duplet 2 elektron. Oke. Sekarang sulfur elektronnya berapa? Setelah dia berikatan, elektronnya ada berapa? Di sekitar di elektron valensinya. Ya, di sini dapat 2 kan? Ini 2. Ini 2. Di sini akan ada 2 garis 4. Ini akan ada 2 garis 4. Ada berapa? Tambah 4 tambah 2 tambah 2. 12. 12. Gimana menjelaskannya? Dia stabilnya 8, kok tiba-tiba membentuk senyawa yang hadir di alam sebagai H2SO4, tapi elektron valensinya 12. Fenomena apa ini? Ada yang ingat nggak? Ini pembelajaran kelas 2 ya, waktu ikatan kimia. Diawali dengan kestabilan gas mulia, berlanjut kepada bagaimana unsur lain meniru konfigurasi gas mulia dengan cara membentukkan ikatan ionik, kovalen atau logam. Kan gitu. Nah, biasanya aspek-aspek pembicaraan mengenai H2SO4 ini atau yang lainnya yang tidak memenuhi aturan oktet ada di bagian-bagian akhir ya, yaitu superoktet. Ya, superoktet. Artinya elektron valensinya melampaui konfigurasi gas mulia tapi stabil di alam. Ada juga yang tidak oktet ya, tapi stabil. Contohnya misalnya ya, B, E, H2. Gitu ya. Berilium cuman punya 4 elektron valensi tapi stabil di alam. Kan gitu. Jadi namanya juga tidak oktet, kekurangan oktet tapi stabil. Kalau yang kasus H2SO4 S-nya superoktet, lebih dari 8. Kenapa belerang bisa mempunyai elektron lebih dari 8? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Valensinya kok bisa lebih dari 8 untuk sulfur? Kira-kira kenapa? Ada? Baik ya. Bapak harus pindah ke whiteboard ya, Bapak. Dulu ya. Kita balik lagi. Sulfur nomor atomnya ada yang ingat? Berapa sulfur nomor atomnya? Ada yang ingat? 2 helium. 16 ya, Pak. 16. Oke, 16 ya.
16 ya. Jadi dia menyebutkan sebuah dengan 16. Oke, 16. Berarti dia mulai dari neon 10, kemudian 3S2, 3P, 4 ya. 3P, 4. Kalau kita tuliskan seperti ini. Tapi dia mampu membentuk H2SO4. Gitu ya. Dia punya 12 elektron valensi. Artinya ketika dia berikatan, dia butuh 6 orbital setengah penuh. Sementara pada posisi sekarang, dia cuma punya 2 nih. Orbital setengah penuhnya yang digunakan untuk berpasangan dengan elektron dari yang lainnya. O misalnya. Dari mana dia dapat 4 lagi? Ada yang tahu? Oke. Kalau dia kulitnya 1, dia punya subkulit apa aja? Kalau N-nya 1, L-nya apa aja? Kalian lewat kelas 10 nggak sih? Kalau N-nya 1, aduh udah setengah jam. L-nya berarti hanya dapat kan dari 0 sampai N-1. Berarti untuk kasus dia, L-nya hanya 0, gitu ya. 0 itu apa? S, subkulit S. Kalau N-nya 2, L-nya berapa? 0 dan 1. Ini serius nih yang ini? Lupa ya? Oke lah, lupa berarti kan pernah ingat. Kalau diungkit sedikit mestinya segera paham. Berarti dia subkulitnya S dan P. Kalau N-nya 3, berarti L-nya apa aja? 0, 1, 2, kan gitu ya. Dari 0 sampai N-1 nih. Berarti dia ada subkulit apa? S, P, dan D. Bilangan kuantum azimut 2 berarti D. S itu kotaknya berapa? 1. 1. Dari mana tahu 1? Karena bilangan kuantum magnetiknya itu dari min L 0 sampai plus L, kan gitu. Jadi kalau L-nya 0, maka M-nya juga hanya 0. P berapa kotaknya? 3. 3. Tahu dari mana 3? L-nya 1, berarti M-nya berapa? Min 1, 0, 1. Ada berapa bilangan ini? 3. 3. L-nya 2. Ada berapa kotak? 5. 5. Ya, karena M-nya ada 5 bilangannya, min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Ada 5 kotak, ada 5 kode bilangan magnetik. Nah, S kulitnya ada berapa? S kulitnya ada berapa? 3. Berarti dia punya kulit subkulit apa aja? S, PD. P, dan D. Hanya dalam kasus S, D-nya masih kosong. Iya, D-nya masih kosong. Dia hanya mengisi elektron yang 6 ini di S dan P, 2 dan 4 masing-masing. Tapi D-nya tetap ada, seperti kasus dompet yang kita punya, dompetnya Taki misalnya. Dompetnya Taki itu apa namanya? Sela-selanya itu banyak.
Yang terisi uang hanya 1 atau 2 sisi saja. Masih ada 8 sela dompetnya yang tidak terisi. Tapi itu ada di dompetnya Taki gitu. Paham nggak? Jadi D itu ada di kulitnya si S, tapi dia belum terisi. Nah, ada yang belum paham? Masih jauh-jauh ke dompet deh. Kantong baju celana kamu udah banyak, yang terisi berapa? Tapi tetap aja kantong itu disebutnya tidak terisi. Kantong kamu ada berapa? Ada 1, enggak, ada 2. Oh, yang 1 aja yang terisi. Oh, ya 1 yang terisi, tapi tetap ada 2 kan begitu. Ya. Nah, pada saat bersenyawa inilah subkulit D-nya terpakai. Ingat, tadi kita butuh 6 ya, 6 orbital setengah kosong. Dari mana 6 itu? Maka ini pindah promosi. Ini promosi. Sehingga sekarang kita akan punya berapa? Ada berapa kotak setengah penuh? Ada 6. Sehingga nanti berikatan kovalen dengan unsur lain. Apa bentuk hibridisasi? Ini namanya hibridisasi, penyetaraan energi subkulit. Itu dengan cara, karena dapat S-nya 1, P-nya dapat 3 kotak, D-nya dapat 2 kotak. Ya, jadi tersedia 6 kotak untuk bersenyawa. Dalam 6 kali 2, karena 1 kotak isinya 2, 6 kali 2, 12 elektron. Ya, yang bisa digunakan di sekeliling S. Bahkan bisa lebih. Karena dia masih punya 3D, 3 orbital D yang masih kosong. Gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kenapa muncul? Oke ya, paham? Oke, alhamdulillah. Kalau nggak paham, tanya ya. Mana notet? Whiteboard. Oh, tutup ya. Cukup ya, Bapak hapus ya. Kita masuk kembali ke ini. Waduh. Bapak ini ya, ngebut ya. Tolong pasang seat belt-nya nih. Kekuatan asam basa tadi dibaca sudah ya. Kemampuan membentuk hidrogen senyawa hidrida hanya NaH yang bersifat ionik, sementara sisanya bersifat kovalen. Gitu ya. Kemudian, ini tadi sudah dibahas ya. Senyawa hidroksida dari unsur periode ketiga ada yang bersifat basa kuat, ada yang amphoter, ada yang asam lemah sampai asam kuat, gitu ya. Kemudian, nah udah itu unsur periode ketiga. Is there any question for this term? No, oke. We'll continue ya. Unsur transisi. Nah, unsur transisi tadi sudah Bapak awali ditandai dengan bagian lembahnya ya, bagian lembah dari sistem periodik unsur. Kriterianya yang masuk dalam unsur transisi itu adalah memiliki pengisian subkulit D tapi tidak penuh. Gitu ya. Jadi sudah mulai mengisi subkulit 3D sampai tidak penuh. Pada kriteria ini Zn tidak memenuhi karena Zn 3D-nya penuh, gitu ya. Tapi dia masuk kelompok unsur transisi ini. Ya, tapi secara kriteria sebenarnya dia tidak memenuhi. Maka nanti kita akan jumpai Zn punya karakter yang berbeda sendiri daripada teman-temannya, siskadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, ferrum, kobalt, nikel, dan kuprum. Ya, gitu ya. Nah, kita akan diskusi mengenai sifat-sifatnya. Yang pertama, semua logam transisi, titik lele dan titik D-nya itu tinggi, kecuali Zn. Nah, ini udah mulai nih. Zn-nya menjadi pengecualian. Diawali dengan tidak terpenuhinya kriteria sebagai unsur transisi, gitu ya. Kemudian bersifat paramagnetik. Paramagnetik itu maksudnya terpengaruh oleh medan magnet, tertarik oleh medan magnet. Semuanya terpengaruh kecuali zinc. Mulai. Kemudian semuanya punya pilihan beberapa bilangan oksidasi, plus 1, plus 2, plus 3 selain 0 ya. Kecuali Zn. Zn bilangnya cuma plus 2 saja, udah nggak ada alternatif lain. Ya. Kemudian senyawanya membentuk warna, memunculkan warna senyawa unsur transisi. Kecuali Zn lagi dan tambahnya skandium dengan kasus khusus, gitu ya.
Untuk yang kompleks itu ada atom pusat dan ligan menggunakan hubungan koordinasi ya. Nanti kalau sempat dijelaskan, kalau tidak kita tunda ya di semester 2. Ini nggak akan, untuk kompleks tidak masuk, sebenarnya tidak akan masuk ke PAS ya. Kemudian para panitera tadi sudah dijelaskan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ya? Oke, kita lihat tabel sifatnya. Nah, diperhatikan. Diawali dengan pembicaraan energinisasi, ionized energy, kilojoule per mol ya. Seluruhnya yang kalau kita amati, EI1-nya selalu lebih kecil daripada EI2. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya kan, ya, waktu alkali tanah. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika sudah melepas satu elektron, menyebabkan jari-jarinya mengecil. Karena jari-jarinya mengecil, jarak elektron keluarnya jadi lebih dekat dengan inti. Sehingga elektron berikutnya susah dilepaskan, energinisasinya besar. Gitu ya. Kenapa? Lonjakannya hampir 2 kali lipat ya, 631 skandium jadi 1235. Gitu ya. Lonjakannya hampir 2 kali lipat. Ya. Nah, kemudian juga menarik adalah jari-jari atom. Kalau kalian perhatikan jari-jari atomnya itu tidak ada tendensi naik atau turun ya, tapi kadang turun, naik lagi, turun, naik lagi. Gitu. Nah, ini bisa dijelaskan dengan cara melihat konfigurasinya. Oke ya, nah, perhatikan. Ayo terlibat diskusi ya, karena kalau nggak diskusi kan khawatir ya tidak kalian miliki konsepnya. Sebelum masuk ke skandium itu adalah kalsium. Kita akan menggunakan konfigurasi kulit ya, K, L, M, N dan seterusnya ya. Kalau kalian lupa kapasitasnya 2, 8, berapa nih kapasitasnya? Kulit ketiga. Rumusnya masih ingat nggak? Rumus kapasitas elektron di suatu kulit. 2N pangkat 2. Kalau kulit ketiga berarti kapasitasnya berapa? 2N pangkat 2. N-nya diganti 3. 18, Pak. 18. Alhamdulillah. 9 kali 2 ya. Kulit keempat. Oke, Mas. H 4 pangkat 2 kali 2. Kali keempat kan? 32, Pak. 32. Oke. Nah, ini ya kapasitas ya. Kalsium itu 20. Konfigurasinya berarti 2, 8. Nah, ini kan sudah kalau kulit ketiga dihitung nih. Kalau di atas 8, di bawah 18, tulis 8. Kan gitu ya. Ingat ya? Ini kan sisanya berapa? 10. Sisanya 10 lagi. 10 itu sudah di atas 8, tapi masih di bawah 18. Maka kita nulisnya hanya 8 saja. Sisanya di sini 2. Nah, ini kalsium 2882. Oke? Ada yang nggak paham? Oke, paham berarti ya. Alhamdulillah. Nah, kita masuk skandium nih yang 21. Ayo, konfigurasinya gimana? Ada yang tahu gimana? Kulit pertama berapa? Kamu jadi ragu-ragu sih? 2, Pak. 2, oke, iya lah. Sama-sama. Oke, berikutnya kulit kedua. 8, Pak. 8. 8. Kulit ketiga. 8, Pak. 8. Kulit berikutnya. 3, Pak. 3. Berarti 3 ini, benar nggak kalau Bapak tulis terisi kalau kita pakai bilangan kuantum itu 4S2, 4P1, benar nggak? Kalau ini kan 4S2 terakhirnya. Kalau ini, kalau ngasih 3 di kulit 4, berarti 4S2, 4P1, benar nggak?
3D dulu bukan Pak? Hah? 3D dulu. Ah, iya, berarti bukannya di sini berarti bukan 3 dong. Kalau di sini 3 ini kulit keempat nih. Benar nggak? Ini kulit keempat kan? Aduh, tanda. Nah, ini kan kulit 1. Coba kalau kamu nggak ingat KLM ini kan kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Kalau di kulit 4 kamu tulis 3, berarti kan dia mengisi di 4S2, 4P1. 4 inisialnya, kan gitu. Benar nggak? Tapi sesuai dengan kondisi SC tidak? Tidak. Kan gitu. Jadi yang perlu dikoreksi gimana? 2, 8, terus 92. Ya. Nanti si titanium 22, 2, 8, 10, 2. Di sini nanti ada 4S2, 3D1. Ini satunya dari sini. 4S2, 3D2. 3-2-nya ngambil dari sini D-nya. D. Karena dia kulit ketiga. Gitu ya. Besi. 26. Berarti gimana? 2, 8. Ini 2 nih. Ini berapa? Ayo, sisanya berapa ini? Hah? 14. Gitu ya. Oke, ZN 30. 2, 8. Di sini 2, di sini berapa? 18. 18, bentar. Nah, nanti yang ketiga 1, siapa sih? GA ya? Gallium ya? Ini baru 2, 8, 18, ini udah penuh nih, kapasitasnya 18. Jangan sampai lupa, jangan kamu tambahin terus. Kapasitas 18 kan? 2, 18 baru 3. Gitu ya. Nanti sampai terisi sampai 8. Kalau sudah sampai 8, di sini baru ngisi 2. Ketika di sini mengisi 2, baru di sini mengisi dari 9 sampai 18. Gitu ya, 9 sampai 18. Ya, polanya begitu, jangan sampai lupa ya. Mungkin kamu sudah terbiasa dengan bilangan kuantum, tapi harus bisa juga dijelaskan dari sisi konfigurasi kulit. Nah, caranya begini. Oke, lanjut ya. Jangan terlalu lama nih, 25 menit lagi. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ingat, kita sedang menguji cara berpikir kita. Gimana, Taki? Ini materi ujiannya sampai mana, Pak? Unsurnya? Sampai ini, sampai unsur transisi. Oh, oke, Pak. Berarti belum baca kisi-kisinya. Udah, Pak, tapi pastiin lagi aja, Pak. Nah, ya. Bagian-bagian air biasanya terabaikan. Dan jangan khawatir kok, unsur transisi itu ibarat sastra kimianya. Ya, ada hitungannya. Tapi memang harus menganalisis. Ya. Kemudian titik didih, seperti yang disampaikan, lumayan tinggi. Titik didihnya itu tinggi-tinggi ya, kecuali zinc. Ya, kecuali zinc. Zinc di bawah 1000-an, ini tinggi ya kalau dibandingkan dengan air 100 derajat Celcius, tapi tetap dibandingkan teman-temannya dia rendah. Karena tadi dia mengisi penuh 3D. Gitu ya. Konfigurasi ioniknya terakhir mengisi di D mulai dari 1 sampai 10, betul-betul dari SC ke Zn. Nah, ini tinggal dibaca aja ya, nggak perlu ini. Ini Bapak hapus ya, maaf, harus pindah slide masalah. Kemudian, nah ini tadi sudah Bapak jelaskan, kalau dia butuh 6 kotak, berarti dia akan menggunakan hibridisasi D2SP3 atau SP3D2, oktahedral, sama-sama oktahedral. Tapi ini kita akan bahas di pertemuan semester 1 ini disebut dengan senyawa kompleks. Ya. Kemudian mineralnya, dari mana kita dapatkan logam-logam transisi? Nah ini mineral-mineral yang mengandung logam-logam transisi. Ya besi ya, kalau gampang ingatnya magnetit, karena besi ditarik magnet dia ada di mineral magnetit. Ya, terus gitu ya. Tembaga kalkofilit, seng sphalerite, nggak usah dinanti hafal ya, tapi sering aja baca, mudah-mudahan sebagian bisa kalian ingat. Mangan pirausit, ya. Oke, lanjut. Senyawa kompleks ini Bapak nggak akan bahas ya, lebih kepada senyawa koordinasi sebenarnya. Yang penting kalian tahu ya, nih, kalau misalnya nggak akan keluar di PAS, cuma sebagai pengetahuan awal,
Yang penting kalian tahu, senyawa kompleks itu adalah atom pusat. Atom pusat itu menggunakan logam transisi, misalnya Cu. Cu plus misalnya gitu ya. Nah, ketika Cu plus, maka dia bisa mengikat ligan sebanyak 2 kali lipat muatannya. Dia akan membentuk sebenarnya CuNH3 2 kali plus gitu ya. Jadi karena dia muatannya plus, dia mengikat NH3 sebanyak 2 kali lipatnya. Ini namanya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi. Jadi kalau ditanya jadi struktur bilangan koordinasi mana? Oh, lihat aja indeksnya. Cu2 positif itu biasanya membentuk 2 kali lipatnya, berarti misalnya H2O ya. H2O sebanyak 4, 2 plus. Ya, karena 2 kali lipatnya. Gitu ya. Jadi kalau Cr3 plus, ligannya berapa? 6 ya. Cr misalnya 2 mengikat H2O, 4 mengikat NH3. Misalnya. Ya, 3 plus 2 kali lipatnya. 2 tambah 4 itu kan 6. 2 kali lipatnya. Nah, itu untuk pemahaman awal saja ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, ini biasanya ditanya bilangan koordinasi. Bilangan atom pusatnya. Lebih lanjut ke bentuk geometri molekulnya. Nah, sisanya adalah penggunaan. Penggunaan. Ya. Penggunaan dan pembuatannya. Ini dibaca saja kan, ini kan yang disebut dengan sastra kimia. Data informasi saja dibaca saja. Ya. Dia dibuat dari mineral apa, menggunakan proses apa, pemanfaatannya apa. Gitu. Paling aspek itu. Ya. Nah, di bagian slide akhir, nah kalau kan ini kan pemanfaatan pergolongan, dibaca saja. Mungkin ada pemanfaatan yang tidak tertulis, bisa kalian temukan di sumber-sumber lain. Ya. Nah, ini prosesnya. Aluminium menggunakan Hall Herold, magnesium menggunakan proses Down, belerang menggunakan proses Frost dan Sicilia. Ya. Frost itu disemburkan air panas ke dalam lubang yang mengandung belerang, nanti belerangnya keluar, misalnya. Ya. Kemudian Haber-Bosch, ini kalian kalau masih ingat keseimbangan, pernah mendengar Haber-Bosch pasti. Ya. Sama bilik timbal. Ya. Kemudian klorin menggunakan Deacon and Weldon, asam nitrat Oswald. Ya. Besi pengolahannya menggunakan tanur tinggi dan Bessemer. Ya. Besi itu kandungan karbonnya menentukan. Semakin banyak karbonnya, dia semakin sedikit karbonnya, dia semakin lentur. Menjadi bentuk. Semakin banyak karbonnya, dia semakin kokoh. Gitu ya. Makanya kalau kalian lihat para atraksiawan itu apa? Para pemilik ilmu bela diri ketika dia mau mematahkan objek ya, maka biasanya mereka memilih gagang kompak dragon itu ya. Karena kandungan karbonnya tinggi, keras, tapi dia mudah patah. Gitu. Sehingga dia tidak akan memilih misalnya yang besi murni gitu ya. Itu langsung susah. Paling kekuatannya bisa ditunjukkan dengan membengkokkannya, ya. Bukan mematahkannya. Mematahkannya kan sulit, karena kandungan karbonnya kecil. Gitu ya. Ini kaki meja misalnya, kaki meja sekolah, ini kan kandungan karbonnya sedikit. Nah, susah untuk dipatahkan. Paling dibengkokkan ya, karena lebih lentur. Nah, kemudian Bapak ingin menjelaskan di 9 menit terakhir ini, kalau tidak ada pertanyaan ya, yaitu kan tadi dijelaskan kenapa senyawa transisi itu umumnya berwarna, kecuali siapa tadi? Ada yang masih ingat? Umumnya senyawanya berwarna, kecuali siapa? Zinc dan Sc, ya, scandium. Nah, sekarang kita akan melihat. Sekarang kita lihat dulu contoh senyawa yang berwarna. Besi, senyawa-senyawa besi itu berwarna. Itu 26 ya. Berarti dia argon, 4S2, 3D6. Gitu ya.
Kalau dia bersenyawa membentuk Fe2 positif, berarti dia melepas 2 elektron. Nah, pertanyaan Bapak sebelum kita membahas ini, kalau dia mau bersenyawa membentuk ion 2 positif, elektron mana yang dilepas? Apakah nanti Fe2 positif akan memiliki konfigurasi atau dia akan memenuhi konfigurasi ya, yang mana nih? Yang satu atau yang dua? Ayo, vote, boleh vote. Pakai reaction. Ya. Yang satu tepuk tangan, yang pilih nomor 2 jempol, yang bingung jawabnya, yang buktikan berikutnya. Ya, silakan. Oke, ini deh. Oh iya, ini yang di kelas menjawabnya yang 2. Oke. Yang lain ditunggu reaksinya. 1 atau 2. Ketika dia melepas 2 elektron, konfigurasi kationnya jadi yang mana? Yang 1 atau yang 2? Yang di kelas menjawabnya yang 2. Mana nih? Belum ada yang menjawab. Jawabnya pakai reaction aja. 1 tepuk tangan, 2 jempol ke atas. Oke, Rashid jempol ke atas, berarti yang 2. Faris juga 2. Aymar 1. What about you, Zulkarnain and Hamzah? Oke, Atar 2. Taki 2. Oke. Yang lain kayaknya yang nangis nih, emotikon yang nggak milih. Karena belum paham. Kenapa 2? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Mas, nomor 2 kenapa? Utamain isi yang di dulu gak sih, Pak? Ini kita melepas elektron, yang mau dilepas itu yang di D atau yang di S, yang di 3D atau yang di 4S, yang mau kita lepas dulu. Kan pilihannya itu. Nih ya, biar menjelas. Mimpi. Kulit 1, kulit 2, kulit ya. Kulit 3, kulit 4. Gitu ya. Kalau di sini ada elektron, ini ada elektron. Yang akan terlepas dulu tuh yang dari kulit 1, kulit 4 atau kulit 3? Yang lepas dulu yang mana? Logikanya yang mana? Yang terluar, Pak. Yang terluar, kulit 4 berarti ya. Berarti ini yang dilepas lebih dahulu, kalau kalian mau lepas lagi baru yang di dalam. Kan gitu. Gitu ya. Jadi Fe2 positif yang benar tuh yang 2. Yang benar. Oke, jelas ya? Nah, ketika dalam senyawanya ada 3D6 untuk si Fe ya. Misalnya dia membentuk senyawa Fe FeO ya, sudah dilarutkan untuk warna atau tidak. Nah, 3D6 itu berarti begini. Oh, kurang. Ini ya. Oke. Nah, dia bisa split. 3D meskipun subkulitnya orbitalnya ada di subkulit yang sama, tapi dia bisa split. Memiliki sedikit selisih beda energi. Gitu ya. Jadi gini. Gitu ya. Nah, warna itu terjadi ketika ada atom yang pindah lintasan. Di dalam sama-sama orbital subkulit D ya, nggak pindah ke S, nggak pindah ke P, tapi sama-sama di kulit D, tapi dia pindah. Nah, ketika dia pindah ke atas atau ke bawah, dia akan merilis energi. Dan energinya itu masuk ke dalam panjang gelombang sinar tampak.
ya dari merah sampai ungu ya, bijiku, bijingiu itu kan. Dengan tervisualisasikan ke mata panca indera mata kita. Jadi ya. Berarti syaratnya adalah ada elektron yang pindah, ada tempat kosong yang bisa dia pindah. Itu syaratnya untuk bisa menghasilkan warna. Nah, sekarang kita periksa Zn. Zn itu 30. Berarti 2 menit lagi. 4s2, 3d10. Kalau dia menjadi Zn2 positif, seperti penjelasan kita tadi, maka di akhirnya itu 3d10 kan ya? Benar nggak? Nah, 3d10 itu begini enggak? Ini salah nggak Bapak nih? Coba perhatikan. Cara menuliskan elektronnya Bapak benar atau salah nih? Ayo. Salah atau benar? 3d10. Betul. Bener, Pak. Benar. Coba Bapak tulis ulang. Nah, cara nulis Bapak yang kedua salah atau benar? Salah, Pak. Bener, Salah. Pak. Gimana nih? Bener, Pak. Yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang 2. Yang kedua. Yang pertama salah? Iya, Pak. Salah. Salahnya di mana? Bapak melanggar apa? Harus apa? Yang pertama dulu isinya. Ya. Bapak melanggar aturan apa? Ada yang ingat nggak? Ya. Ada bau, ada hun, ada larangan Pauli kan? Kalau masih ingat. Nah, kasusnya yang D, maaf minta izin waktu sebentar ya. Itu akan split juga. Dia mengalami split ya, D-nya. Biar nggak disalahin. Nah, pada kasus seperti ini, apakah ada elektron yang bisa pindah? Tidak ada. Kenapa tidak bisa pindah? Elektronnya ada loh. Tidak ada ruangan yang bisa dia tempati berikutnya. Dia tidak penuh semuanya. Dia nggak bisa pindah-pindah. Karena tidak ada perpindahan elektron di antara orbital J, maka tidak ada warna. Tidak ada warna. Terakhir, SC, 3 positif. Berarti SC 3 positif itu adalah 4S kosong, 3D-nya juga kosong. Karena awalnya 4S2, 3D1 kan gitu. Lepasin 3 habis semuanya. Nah, berarti orbitalnya begini kan, D-nya. Karena fokus warna itu ada di D. Ini split. Ada ruangan kosong, tapi tidak berwarna. Kenapa? Kenapa ini tidak berwarna nih? Padahal ada ruangan kosong. Kalau ini kan kasusnya nggak ada ruangan kosong, ini penuh semua, elektron nggak bisa pindah. Ini kasusnya apa? Nggak ada elektron, Pak. Nggak ada elektronnya, pinter. Ya, jadi kasusnya tidak berwarna itu kalau tidak ada tempat untuk pindah atau tidak ada elektron yang bisa pindah karena kosong. Baik, sampai sini dulu ya. Mohon maaf menggunakan waktunya semenit untuk pembelajaran berikutnya. Cukupkan pembahasan kita. Mudah-mudahan berkah buat kita yang mempelajari ilmu pengetahuan untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan pas kalian dimudahkan, ya. Insya Allah sebanding dengan pemahamannya. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.